Hari ini kita mau ngobrolin soal glow up. Glow up itu intinya bikin diri kita lebih oke dari sebelumnya. Jadi lebih sehat, lebih happy, dan tentunya lebih pede. Ini bukan soal operasi plastik atau jadi orang lain ya. Nah, di sini kita udah kedatangan bintang tamu nih yang cantik dan imut. Mari kita sambut rame-rame Anggun. Nah, Anggun, sebelum mulai, biar lebih santai, kita sambil maskeran yuk. Boleh dong. Nah, kalau gini kan jadi lebih santai gak sih? Iya banget, jadi lebih enak gitu kan. Oh iya, Anggun, gimana nih kabarnya? Baik, kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau belakangan ini kesibukannya lagi ngapain aja nih, Gun? Kesibukannya belakangan ini ya lagi ngurusin tugas proyek gitu kan, terus juga banyak tugas-tugas yang dikerjain gitu. Kalau kakak gimana kesibukannya? Ya, kesibukannya ya sama aja sih ngurusin podcast gini. Iya. Gimana nih bisa diundang ke podcast ini? Happy banget bisa diundang ke sini, senang banget. Keren banget ya ternyata studionya ya kan. Nah, Anggun, di sini kan kita lagi ngomongin soal glow up nih. Kalau mau glow up tuh start dari mana sih? Kalau glow up itu yang pertama tuh harus perbaikin dulu dari dalam tubuhnya ya menurut aku, karena apapun kegiatannya pasti harus dimulai dari basic dulu gitu kan. Yang pertama tuh pasti perbaikin jam tidur, jangan banyakin begadang ya kan. Ya coba mulai dari tidur tuh cukup-cukup 7 sampai 8 jam dan jangan lewat dari jam 10 gitu tidurnya, jangan begadang. Menurut aku yang kedua juga minum air putih 6 sampai 8 gelas supaya kulit kita tuh lebih terhidrasi, lebih plumpy gitu kan. Dan jangan lupa yang ketiga itu jalan kaki 30 menit setiap hari supaya ningkatin hormon happy kita, mood kita lebih baik lagi. Terus juga tubuh jadi lebih sehat kan setiap harinya gitu. Berarti kunci utamanya tuh di pola tidur kita ya. Iya. Nah guys, kalian tuh kalau pola tidur kalian aja udah berantakan, semuanya tuh bakal berantakan. Hari-hari kalian tuh bakal berantakan, bakal bad day gitu guys. Nah, kalau soal penampilan gimana sih? Kalau soal penampilan skincare ya misalnya, kalau skincare tuh menurut aku mulai dari yang basic aja kayak pembersih muka gitu, terus pelembab wajah, terus juga yang penting banget nih ketiga tuh sunscreen, karena sunscreen itu melindungi kulit kita tuh dari sinar UV. Betul banget. Ya, terus juga kalau pembersih juga penting banget karena kalau dari luar rumah kan pasti kotor kulit juga, jadi perlu dibersihin. Pelembab juga penting karena kulit kita tuh butuh hidrasi dari luar juga, nggak dari dalam aja kayak tadi aku bilang. Terus juga biar skincare-nya nggak sia-sia, kita juga harus perbaikin mandi setiap hari 2 kali, terus sikat gigi, pakai deodoran, terus juga ganti baju setiap hari gitu. Terus juga potong kuku, apalagi ya kalau itu ya bersih-bersih tubuh segala macam supaya bersih gitu dilihat orang gitu. Berarti kalau diri kita ya udah bersih kan jadi orang ngeliatnya enak ya. Jadi orang gak risih dengan keadaan kita gitu kan. Harus wangi kan. Iya, betul banget itu. Gak risih sama bau kita. Penting banget, wangi itu penting banget. Nah, kalau menurut Anggun nih, kan ada tuh ya orang kayak misal dia mau pergi keluar nih, dia tuh harus beli baju baru karena baju itu tuh kayak udah dipakai diposting di Instagram gitu. Itu gimana tuh menurut Anggun? Ya kalau menurut aku sih kalau emang ada budgetnya untuk beli baju baru, untuk beli outfit baru ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada ya jangan dipaksain. Kalian mix and match aja baju-baju yang sebelumnya, diimprove lagi supaya jauh lebih baru lagi gitu kan. Jadi kayak bajunya nggak itu aja, padahal bajunya yang sama kayak kemarin gitu.
gitu, diimprove aja menurut aku outfitnya. Berarti kalau emang ada duitnya tuh nggak apa-apa guys. Cuman kalau nggak jangan maksain, jangan gengsi guys. Karena kalau kalian gengsi tuh bakal nggak jelas lah. Pokoknya kalian tuh harus pinter milih-milih mix and match baju kalian. Jadi biar kayak orang ngeliatnya tuh nggak itu aja ya. Jadi kayak orang ngiranya kayak wah bajunya baru nih, bajunya mahal nih. Jadi kayak pinter-pinter mix and match aja guys. Nah, kalau soal diet nih, kan ada ya tuh di media sosial nih, dia diet, jadi kayak bener-bener fisiknya tuh berubah banget. Aku sempet kaget kan, karena kayak yang tadinya dia begini, jadi kayak berubah drastis, glow up banget. Itu tuh gimana tuh? Menurut aku diet itu boleh aja, apalagi penting kalau misalnya berat badan kita tuh udah mencapai maksimum obesitas gitu kan. Nah, kalau udah mencapai obesitas tuh menurut aku wajib banget untuk diet supaya badan kita jauh lebih sehat. Kayak yang tadi aku bilang, karena glow up itu bukan tentang kulit sehat apa segala, bukan tentang baju baru atau apa segala macam. Tapi menurut aku kesehatan juga penting untuk glow up gitu. Karena menurut aku kalau obesitas kulit pun jadi lebih apa ya? Jadi lebih kasar mungkin ya. Kalau orang obesitas tuh menurut aku harus diet gitu kan. Apalagi kan itu termasuk kesehatan diri kita gitu. Kalau mau glow up ya minimal harus gitu. Jaga kesehatan. Berarti diet tuh penting ya buat kesehatan diri kita. Kalau emang merasa kalian berat badannya kurang ideal atau udah melebihi, itu wajib diet guys, karena kesehatan tuh penting, kesehatan nomor 1. Nah, kalau biar glow up ini kayak awet gak cuman sebentar tuh gimana sih Anggun? Yang pertama tuh mindset ya, pola pikir kita tuh harus diubah supaya kalau misalnya gagal tuh jangan nyerah, terus jangan mikir kayak oh aku nih harus sempurna banget di mata orang gitu, jangan yang kayak gitu. Terus juga menurut aku harus tetap konsisten sama pendirian kalau emang mau glow up gitu kan. Terus juga yang kedua tuh menurut aku belajar hal-hal baru selama 30 menit supaya kita tuh jauh lebih pede dari sebelumnya. Terus yang ketiga itu menurut aku apa ya, tulis-tulis kata-kata motivasi mungkin ya. Ya supaya diri kita tuh jauh lebih positif gitu kan. Pemikiran kita jadi lebih terbuka gitu. Tuh. Berarti faktor utama itu di mindset kita ya. Karena kalau mindset kita kayak cuman buat misalnya ada orang yang mindsetnya kayak mau glow up biar mantan tuh nyesel, itu kan ada ya yang mindsetnya kayak gitu kan. Nah itu kalau mindset kalian kayak gitu tuh malah glow up kalian tuh nggak berjalan lancar gitu kan, karena tujuan kalian tuh bukan untuk sehat, bukan untuk jauh lebih dari sebelumnya, tapi tujuan kalian tuh buat bikin mantan menyesal. Oh iya nih Anggun ada makanan, boleh dimakan. Ya. Nah, terus Anggun tuh tahu gak sih yang lagi trending banget belakangan ini di media sosial yang soal pure matcha? Oh iya tahu banget. Nah, pure matcha ini lagi viral banget ya. Kenapa tuh? Itu tuh kayak emang beneran bisa bikin kulit glow up gak sih? Karena kayak ada satu tiktokers yang dia kayak bilang aku cuman minum pure matcha doang nih dan kulitnya tuh emang bener-bener glowing banget gitu tuh. Menurut aku ya pure matcha tuh emang bagus buat tubuh kita. Dia kan sama aja kayak kita memperbaiki pola tidur gitu kan, minum air putih yang banyak, olahraga, karena itu membuat diri kita tuh jadi lebih sehat dari dalam gitu kan. Tapi kalau misalnya pure matcha kan mahal ya. Iya bener. Kalau misalnya kita nggak punya budget untuk beli pure matcha, menurut aku kita lebih ke
memperbanyak makan sayur, makan salad, kan itu lebih worth it kan, lebih Iya. murah juga, dan khasiatnya menurut aku sama aja. Jadi ya menurut aku kalau kalian ada budgetnya, kalian belilah karena itu emang bagus untuk tubuh kita. Terus juga kalau kalian gak ada budgetnya, jangan maksain. Kalau emang mau ngumpulin bisa, gitu kan. Jadi kalau nggak ada budgetnya, menurut aku perbanyak makan sayur supaya kulit kita juga lebih sehat. Karena sayur juga untuk menyehatkan kulit kan. Bagus berarti ya. Karena kayak orang kan kalau tiktokers yang ngomong kan orang-orang jadi FOMO banget kan, kayak pengen ikut-ikutan beli, pengen ikut-ikutan nyoba tuh. Kalian tuh jangan FOMO guys. FOMO tuh kayak gak baik lah intinya. Kalau FOMO-nya ke jalan yang baik tuh nggak apa-apa. Cuman kalau untuk hal-hal kayak gini kan, apalagi ini produknya mahal ya. Kalian tuh jangan asal beli gitu. Kalian coba cari tahu dulu dalamnya tuh gimana, bagus apa enggak khasiatnya ya kan. Karena takut juga ada yang palsuin pure matcha kan. Nah itu. Yang murah-murah tahu-tahu palsu gitu. Nah itu kan. bahaya banget guys. Ntar malah niatnya sehat malah jadi nggak sehat karena salah minum gitu kan. Nah terus kalau kan ada ya orang yang kayak dikit-dikit gampang insecure banget nih, tapi dia tuh kayak nggak mau berubah lah. Jadi kayak motivasi dia tuh ya udah gitu-gitu aja, tapi dia gampang banget insecure tuh gimana tuh? Ya menurut aku kalau yang kayak gitu balik lagi ke yang tadi aku bilang, mindsetnya harus diubah. Iya sih mindsetnya. Iya, karena orang kayak gitu ya gimana ya, harus dari dirinya sendiri. Kalau kita yang ngomong nanti malah tersinggung. Iya sih bener ya. Makanya menurut aku mindset dia yang harus diubah. Ya menurut aku kalau emang ada temen yang kayak gitu, kasih banyak motivasi aja. Gitu. Betul guys, kalian tuh jangan gampang dikit-dikit insecure, karena kalau kalian insecure ya udah kalian bakal overthinking. Semalaman tuh bisa overthinking, jadi ganggu pola tidur kalian, jadi bikin begadang ya kan. Itu faktor utama tuh, sebenarnya banyak tuh yang kayak gitu, dan ujung-ujungnya malah jadi begadang kan. Iya. Kulit jadinya nanti tiba-tiba muncul jerawat karena begadang. Tuh, terus juga kantong mata jadi besar, Iya. mata panda, ntar malah tiba-tiba kayak aduh mata panda gue gede banget nih gitu. Kayak gitu, karena kalian tuh harus mulai ubah mindset kalian gitu. Nah, sekarang kita masuk ke make up. Kalau make up tuh menurut Anggun tuh penting nggak sih? Menurut aku ya penting banget sih make up ya, soalnya zaman sekarang apalagi ya orang-orang di mana-mana tuh udah pada make upan semua, mau anak kecil juga pasti udah pada ngerti dong Iya, make upan. Jadi ya penting sih. Nah, kalau Anggun sendiri nih, skincare-nya apa sih? Soalnya dilihat mukanya kayak bagus banget gitu, glowing banget. Masya Allah gitu kan. Kalau aku sih cuman basic skincare aja ya. Apalagi kan aku juga masih belajar, jadi ya masih biasa-biasa aja. Aku paling kalau pulang dari luar gitu, aku pakai skincare-nya yang kayak aku bersihin muka dulu, double cleansing, terus juga facial wash gitu, pelembab pastinya. Terus juga kalau pagi-pagi pakai sunscreen, kalau malam aku biasanya suka kompres mukaku tuh pakai toner supaya jauh lebih lembab aja gitu. Terus aku pakai eye cream juga supaya hilang juga mata panda yang ada di bawah mataku. Gitu sih. Banyak ya berarti skincare-nya ya. Lumayan sih ya. Tapi kalau treatment gitu gimana? Kapan? Kapan? Tapi kalau treatment gitu, Anggun biasanya treatment nggak sih? Aku enggak sih, aku belum pernah coba treatment ya. Aku masih nggak ada budgetnya. Jadi ya belum pernah coba treatment. Tapi mau coba. Coba ya. Tertarik ya? Iya, tertarik. Karena kayak orang treatment tuh pasti mukanya kayak Glowing gitu glowing ya, banget. bagus ya, bener-bener aku juga pengen coba deh. Nah, tadi kan udah banyak nih kita soal ngomongin glow up ya. Udah banyak banget Anggun bagi ilmu nih. Aku jadi banyak banget pengetahuan yang jarang diketahui. Apalagi kan sekarang banyak banget yang trending itu kan. Nah guys, kalian kalau mau coba, jangan langsung coba semua.
Pilih salah satu aja, dan yang paling penting tuh konsisten. Coba kalian lakuin aja konsisten selama seminggu. Pasti glow up kan ya Gung ya? Iya, pasti kelihatan kok hasilnya. Kunci utama itu di konsisten sama mindset kalian, sama pola tidur. Pola tidur tuh ngaruh banget ke semuanya. Karena kalau pola tidur udah acak-acakan, udah itu hancur konsisten kalian. Sia-sia deh semuanya kalau udah begadang. Jangan banyakin begadang guys, itu juga gak baik. Yang suka overthinking tengah malam nih, kurangin deh. Karena gak baik. Karena itu bikin kesehatan kita nurun, imun kita nurun gitu. Nah, oke nih segini aja kali ya Anggun. Makasih banyak udah datang ke podcast. Itu Anggun. Ya, pasti ya. Sampai jumpa di, semoga kita ada project bareng lagi ya. Amin. Kita bisa main bareng lagi, nongkrong-nongkrong. Ntar kabarin aja kalau mau nongkrong. Boleh. Telepon aja. Oke, see you Anggun. Bye guys. Bye guys. Ya. Pasti Anggun. Dadah.